Dimanapun Anda berada, saudara boleh katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di situasi dunia seperti ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan buat teknologi yang Tuhan berikan. Puji Tuhan buat internet. Saya percaya Tuhan kita selalu steps ahead dibanding si jahat. Amin. Tuhan selalu beberapa langkah lebih maju dibanding si jahat. Dan kita bersyukur di tengah situasi dunia seperti ini kita bisa tetap ibadah sekalipun ibadah online. Amin. Dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya maut, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Nah, di sini dikatakan demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Nah, hari ini saya mau membagikan kepada saudara tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang percaya, yaitu imannya Allah. Nah, kalau saudara lihat dalam kitab Galatia, Galatia berkata begini, I live by the faith of the Son of God. I live by the faith of the Son of God. Aku hidup oleh imannya anak Allah. Nah, banyak orang Kristen yang bertumbuh dalam pengajaran tentang iman. Banyak orang Kristen yang bertumbuh dalam dunia atau lingkungan iman. Banyak orang Kristen yang belajar bagaimana caranya mempergunakan atau mengoperasikan iman mereka. Mereka tahu tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah dan lain sebagainya. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, iman merupakan sesuatu yang bisa menarik perhatian Allah. Kalau saudara masih ingat peristiwa tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini menjamah Yesus dari belakang, menjamah jumbai jubahnya. Dia pendarahan 12 tahun, tapi Alkitab mengatakan ketika dia menjamah jumbai jubahnya Yesus, pendarahannya seketika itu juga berhenti. Kemudian Yesus berpaling kepada perempuan ini. Sekali lagi saya ulangi, Yesus berpaling kepada perempuan ini dan Yesus berkata, "Hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi iman merupakan sesuatu yang spesial buat Tuhan. Tuhan sangat menghargai iman lebih daripada hal apapun. Sekalipun imanmu tidak sempurna. Amin. Nah, hari ini saya mau ngajak saudara untuk sama-sama belajar tentang iman. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mempergunakan, mengoperasikan iman saudara, iman saya untuk membungkam iblis. Karena iblis senantiasa mau meruntuhkan iman saudara. Iblis akan selalu berkata, apakah kamu melihat apa yang kamu percaya? Tidak kan? Apa yang kamu percaya itu tidak real. Iblis akan selalu berkata sama saudara, apakah kamu merasakan apa yang kamu percaya? Tidak kan? Apa yang kamu percaya itu tidak real. Jadi iblis memang senantiasa mau saudara dan saya berdiri di atas dasar apa yang saudara rasakan oleh kelima panca indera saudara. Tetapi Allah mau saudara berdiri di atas dasar iman. Selama saudara berdiri di atas dasar iman, saudara menang. Amin. Tetapi kalau iblis berhasil membuat saudara berdiri di atas dasar apa yang saudara rasakan oleh kelima panca indera saudara, saudara kalah. Nah, berbicara tentang iman, iman bukan berbicara tentang apa yang saudara percaya. Sekali lagi saya ulangi, iman bukan hanya berbicara tentang apa yang saudara percaya. Kalau saudara percaya, saya sentuh speaker ini, saya sembuh. Saya mau kasih tahu, sentuh aja, pasti nggak sembuh. Iman berbicara tentang siapa yang saudara percayai. Sekali lagi saya ulangi, iman berbicara tentang siapa yang saudara percayai. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang iman, bagaimana caranya mempergunakan imanmu, bagaimana caranya mengoperasikan imanmu. Sesungguhnya saya mau kasih tahu sama saudara, cara imanmu beroperasi sangat simpel. Lebih simpel dari apa yang saudara bayangkan. Lagi kita lihat firman yang tadi. Di sini dikatakan demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Katakan bersama saya, roh iman.
Amin. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti siapa? Roh iman yang sama seperti yang Abraham miliki. Amin. Roh iman yang sama seperti yang Musa miliki, yang Yosua miliki, yang Kaleb miliki. Bahkan kalau saudara percaya sama Yesus, saudara akan memiliki roh iman yang sama seperti yang Yesus miliki. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya mau kasih tahu sama saudara, iman bukan formula. Saya ulangi, iman bukan formula, tapi iman itu adalah roh. Nah, kalau ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, kemudian saudara bawa masuk orang-orang yang sedang ketakutan, yang sedang bimbang, yang khawatir, maka saya percaya kalau orang itu dibawa masuk ke dalam ruangan ini yang penuh dengan orang-orang yang beriman, maka saya percaya iman orang itu akan dibangkitkan. Iman orang itu akan dibangkitkan. Tetapi perhatikan baik-baik, bisa terjadi sebaliknya juga. Kalau saudara masih ingat ketika Musa mengirim pengintai, 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 12 pengintai dikirim ke sana untuk mengintai tanah perjanjian. Setelah 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian. Mereka kembali kepada bangsa Israel dan mereka terbagi menjadi dua. Yang satu 10 orang, yang 10 orang membawa kabar yang tidak baik kepada bangsa Israel. Sedangkan yang 2 orang membawa kabar yang baik kepada bangsa Israel. Yang 10 orang berkata begini, kita tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa itu. Mereka terlalu kuat bagi kita. Kotanya berkubu, bentengnya besar-besar. Di sana ada raksasa, kita seperti belalang. Nah, waktu bangsa Israel mendengar berita yang disampaikan oleh 10 orang ini, mereka lebih percaya kepada berita yang disampaikan oleh sebagian besar pengintai, yang 10 orang ini. Dan sambil bersungut-sungut mereka berkata begini, sekiranya kami lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun. Untuk apakah Tuhan membawa kita masuk ke negeri ini? Supaya kita dibunuh dengan pedang, supaya istri dan anak-anak kami ditawan. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Ayo kita angkat pemimpin dan kita kembali ke Mesir. Tetapi yang dua pengintai lagi berkata, no. Negeri yang kita intai itu luar biasa baiknya. Sekali lagi saya ulangi, kedua pengintai ini berkata, no. Negeri yang kita intai itu luar biasa baiknya. Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri ini. Dan kita pasti akan menelan mereka. Sebab yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Nah, kemudian apa yang terjadi? Seluruh bangsa Israel marah. Kemudian mengancam, ingin melempari kedua orang ini, Yosua dan Kaleb. Tapi Alkitab menceritakan, ketika mereka mau melempari Yosua dan Kaleb, kemudian Tuhan turun memenuhi kemah suci. Dan Tuhan berkata kepada Musa, seluruh bangsa ini yang tidak percaya, pasti mereka tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian ini. Tetapi hambaku Hambaku ini, dia memiliki roh yang berbeda. Aku akan membawa dia masuk ke negeri ini dan keturunannya akan mewarisi negeri. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata begini kepada Musa, Musa, hambaku Kaleb, dia memiliki roh yang berbeda. He has different spirit. Amin. Saya rindu Tuhan dari surga melihat ke tempat ini. Dan dia berkata begini, Mike, Gap. Maksudnya Tuhan berkata kepada malaikat Mikael dan Gabriel, Mike, Gap, kamu lihat orang-orang jemaat Bethesda Church yang ada di Harton Tower? Kamu lihat mereka di sana? Mereka semua memiliki roh yang berbeda. Amin. Roh yang berbeda yang bagaimana? Roh yang berbeda, roh yang sama yang mereka miliki. Sama seperti roh yang Abraham miliki. Amin. Roh yang sama seperti yang Musa, Kaleb, Yosua, Daud miliki. Bahkan roh yang sama seperti yang Yesus miliki. Amin. Kalau saudara percaya sama Yesus, saudara memiliki roh yang sama seperti Yesus. Roh iman yang sama seperti Yesus. Alkitab mengatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kalau saudara percaya,
Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara percaya, saya mau kasih tahu sama saudara, katakan. Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara percaya, katakan. Banyak orang yang percaya, tapi tidak mengatakan. Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara percaya, katakan. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, banyak orang yang percaya, tapi dia tidak mengatakan. Kalau saudara lihat kitab Kejadian, waktu Allah melihat gelap, Allah berkata, jadilah terang. Alkitab mengatakan, terang itu jadi. Amin. Alkitab mengatakan terang itu jadi. Allah berkata jadilah terang, kemudian Allah melihat terang. Allah berkata, kemudian Allah melihat apa yang Allah katakan. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang beriman. Amin. Jadi perhatikan baik-baik caranya iman saudara bekerja. Caranya iman saudara beroperasi. Itu sangat simpel sekali. Bagaimana caranya? Percaya. Believe. Kemudian apa? Katakan. Speak. Sekali lagi saya ulangi. Cara iman saudara beroperasi itu sangat simpel sekali. Percaya. Believe. Kemudian apa? Speak. Katakan. Amin. Saudara tahu apa yang terjadi di atas kayu salib? Apa yang terjadi di atas kayu salib? Divine exchange. Pertukaran tempat. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Terjadi pertukaran tempat. Dia yang tidak berdosa, seharusnya saudara dan saya yang tergantung di sana. Karena saudara dan saya adalah orang berdosa. Tapi dia tidak berdosa, dia gantikan posisimu, dia menjadi berdosa. Kenapa? Karena dia menerima dosamu. Saudara dan saya gantikan posisinya Yesus. Orang berdosa menjadi orang benar. Kenapa? Karena saudara dan saya menerima kebenarannya Yesus. Pertanyaan saya, question. Bagaimana caranya saudara menerima semuanya ini? Dengan iman. Pertanyaan saya, apa berkat terbesar dalam hidupmu? Apa berkat terbesar dalam hidupmu? Keselamatan. Bagaimana caranya menerima keselamatan, berkat terbesar? Roma pasal 10, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, perhatikan baik-baik kalimatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, dengan kata lain itu adalah apa? Katakan. Betul? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu mengaku dengan mulutmu, katakan, dan percaya dalam hatimu, perhatikan baik-baik, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik polanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu itu sama dengan katakan. Betul? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik polanya. Percaya, believe, speak. Katakan. Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Kalau saudara percaya dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi bagaimana caranya menerima berkat yang terbesar dalam hidupmu? Percaya, katakan. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, segala sesuatu yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, semuanya adalah milik saudara, milik saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tetapi pertanyaan saya, kenapa tidak semua orang Kristen menerima porsi yang sama? Apakah Tuhan memberikan kepada si A lebih sedikit, kemudian si B lebih banyak? No. Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Tetapi pertanyaannya tadi, kenapa tidak semua orang Kristen menerima porsi yang sama? Bagaimana caranya menerima semuanya ini? Menerima berkat yang besar, bagaimana caranya? Ingat baik-baik, lihat bagaimana caranya kamu menerima berkat yang terbesar, berkat keselamatan. Bagaimana caranya menerima? Percaya. Kemudian, katakan. Percaya, katakan. Tetapi yang menjadi masalah, seperti yang tadi saya katakan, banyak orang yang percaya tetapi tidak mengatakan.
Sekali lagi saya ulangi, bagaimana caranya menerima berkat yang terbesar? Bagaimana caranya menerima semuanya ini? Lihat bagaimana caranya kamu menerima berkat yang terbesar. Karena semuanya termasuk di dalam keselamatan. Jadi bagaimana caranya? Percaya, katakan. Amin. Kalau ada di antara saudara, dimanapun saudara berada, kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun saudara berada, di tempat duduk saudara nggak perlu ke tempat ini, nggak perlu maju ke depan. Cukup di tempat saudara berada, katakan bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk dosaku. Dan aku percaya dengan hatiku Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bam, saudara mau tahu apa yang terjadi? Maka terjadi keselamatan di tempat saudara berada. Amin. Dan sorga adalah jaminan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi di sini kan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lihat lagi polanya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi polanya, percaya, katakan. Percaya, katakan. Believe, speak. Believe, speak. Amin. Jadi kalau saudara percaya di tengah situasi dunia seperti sekarang ini, kalau saudara percaya Mazmur 91, katakan. Amin. Dengan kepakmu engkau menudungi aku. Di bawah sayapmu aku berlindung, kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, semuanya tidak akan pernah menimpa aku. Amin. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku, yang maha kuasa tempat perteduhanku. Tulah tidak akan pernah mendekat kepadaku, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada kemahku. Sebab dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga aku di segala jalanku. Aku akan menginjak anak singa ular naga. Dengan umur panjang engkau akan kenyangkan aku, dan engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu. Amin. Kalau saudara percaya, katakan. Kalau saudara mengatakan, saudara sedang melatih iman saudara dan Tuhan senang. Kenapa? Karena kita mengatakan, tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Amin. Nah, saya pernah memberitahukan sama saudara tentang sebuah kesaksian, ini kisah nyata. Ada seorang anak Yahudi yang kecil umur 9 tahun. Nah, dia belajar Jewish study di dalam kelasnya bersama dengan teman-temannya. Kemudian satu hari rabi yang mengajar ingin memberkati anak-anaknya, murid-muridnya dengan mengatakan demikian. Umur kalian akan mencapai 120 tahun. Kemudian rabi ini berkata, siapakah di antara kalian yang percaya akan hal itu? Hanya murid ini, hanya anak ini yang berumur 9 tahun yang berkata, amin. Sedangkan murid-murid yang lain ketika mendengar anak ini berkata amin, semuanya tertawa. Bahkan mengejek anak ini. Nah, kemudian rabinya mendatangi anak ini dan mengangkat tangan dan memberkati anak ini. Umurmu akan mencapai 120 tahun. Anak ini kembali berkata, amin. Saudara tahu apa arti kata amin? Amin itu bahasa Ibraninya adalah emunah. Emunah adalah akar kata dari iman. Amin artinya yes. Amin artinya iya. Amin artinya aku percaya itu akan terjadi dalam hidupku. So be it unto me. Ketika saudara berkata amin, saya mau kasih tahu, saudara menarik perhatian Tuhan. Amin. Ketika saudara berkata amin, saudara menarik perhatian Tuhan. Jadi anak ini berkata amin. Tahun demi tahun berlalu. Ketika semua teman-temannya sudah menjadi tua, kemudian satu persatu mati. Bahkan yang umurnya lebih tua mati terlebih dahulu. Bahkan yang umurnya lebih muda dari anak ini sudah mati juga. Tinggal anak ini berdua bersama dengan temannya. Dan temannya juga lagi sekarat, lagi sakit. Kemudian anak ini mengunjungi temannya yang lagi sakit, lagi sekarat. Kemudian ketika dia mengunjungi temannya berkata begini, kamu masih ingat dulu waktu kita sekolah, Rabi memberkati kita
dengan berkata, umur kalian mencapai 120 tahun. Dan tidak ada yang bilang amin satupun. Hanya kamu yang bilang amin. Dan sekarang lihat, teman-teman kita sudah mati semuanya. Dan saya sekarang sekarat, hanya kamu yang masih hidup. Dan kenyataannya, anak ini mencapai umur lebih daripada 120 tahun. Ini cerita nyata. Ini kejadian nyata. Amin. Jadi ketika saudara berkata amin, mungkin orang dunia tidak mengerti apa arti kata amin. Amin adalah bahasa surga. Amin. Amin adalah bahasa surga. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah ya dan amin. Yesus adalah ya dan amin buat semua janji Allah. Sekali saya ulangi. Yesus adalah ya dan amin buat semua janji Allah. Jadi kalau saudara dan saya ada dalam Yesus, janji Allah adalah ya dan amin dalam hidupmu. Janji Allah pasti dalam hidupmu. Jadi kalau janjinya tadi dikatakan demikian, jika kamu mengaku Yesus Kristus Tuhan dan kamu percaya dengan hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pasti selamat. Alkitab tidak mengatakan mungkin kamu selamat. Probably, mungkin, tidak. Yesus adalah ya dan amin buat semua janji Allah. Ya dan amin. Janji Allah buat orang yang di dalam Yesus itu pasti. Bukan mungkin, bukan probably. Itu sebabnya kalau saudara berperkara sama Tuhan, saudara berkata mungkin saya selamat. No, Tuhan gak senang. Pasti selamat. Pasti diberkati. Pasti diproteksi. Amin. Kalau saudara masih ingat ketika Yesus mengutuk pohon ara? Masih ingat peristiwa ketika Yesus mengutuk pohon ara? Alkitab mengatakan saat itu Yesus lapar. Kenapa Yesus lapar? Ingat, Yesus 100% Allah, dia 100% manusia. Sebagai manusia dia lapar. Waktu dia lapar, dia mendekati pohon ara. Dia pengen tahu kalau ada apa-apa dari pohon ini, ada buah yang bisa dia makan karena dia lapar. Kemudian waktu dia mendekati, dia tidak mendapat apa-apa. Alkitab menceritakan, Yesus mengutuk pohon ini. Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Semua muridnya mendengar. Alkitab menceritakan, keesokan harinya mereka kembali. Dan mereka mendapati pohon ara ini sudah kering sampai ke akar-akarnya. Alkitab sangat spesifik sekali memberitahukan, sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, artinya apa? Jadi waktu Yesus mengutuk pohon ini, tampak luarnya belum ada perubahan. Tapi saya percaya waktu Yesus mengutuk pohon ini, yang pertama kali mati, akarnya. Saudara boleh melihat pohonnya masih hijau, daunnya banyak, tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau akarnya mati, maka yang lainnya tinggal tunggu saatnya mati. Betul? Nah, kalau saudara berkata kepada penyakitmu, terkadang saudara masih merasakan rasa sakitnya. Saudara masih melihat ada benjolannya. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara mengutuk sel kanker dalam tubuh seseorang, saudara berkata begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sel kanker mati dalam nama Yesus. Mungkin orang ini masih merasakan sakit. Mungkin orang ini berkata, masih ada benjolannya Pak. Tapi tahukah saudara, ketika saudara mengutuk sel kanker dalam tubuh seseorang, sesungguhnya kematian sudah dimulai di akarnya. Amin. Sekali lagi saya ulangi, kematian sudah dimulai di mana? Di akarnya. Siapa yang melakukan? Yesus yang melakukan buat saudara, buat saya. Amin. Kalau saudara berkata dalam nama Yesus, amin. Yesus yang melakukan buat saudara, buat saya. Bukan saudara saya yang melakukan, tapi Yesus yang melakukan. Itu sebabnya ayat berikutnya mengatakan demikian. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Terjemahannya bukan have faith in God. Bukan. Tapi terjemahannya adalah have faith of God. Terjemahannya bukan have faith in God, tetapi terjemahannya dalam bahasa aslinya adalah have faith of God.
Miliki imannya Allah. Miliki imannya Allah. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana imannya Allah? Seperti yang tadi saya sudah katakan, ketika Allah melihat gelap, Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berkata, jadilah terang, Allah melihat terang. Allah berkata, kemudian Allah melihat apa yang Allah katakan. Allah belum melihat sebelum Allah berkata. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa Allah. Amin. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa Allah. Allah belum melihat sebelum Allah berkata. Allah berkata, setelah itu Allah melihat. Nah sayangnya karena manusia sudah jatuh, manusia baru mengatakan setelah manusia melihat. Padahal saudara dan saya diciptakan segambar serupa Allah. Saudara berkata, saudara akan melihat apa yang saudara katakan. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus ketemu dengan orang kusta. Yesus berkata, kusta tahir, kustanya tahir. Amin. Yesus bertemu dengan orang yang lumpuh, terbaring di atas tilam. Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalan. Nah, apa yang terjadi? Dia angkat tilam, dia berjalan. Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Yesus berkata, setan keluar. Setannya keluar. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus hidup dengan berkata-kata. Dengan kata lain, Yesus ingin memberitahukan sama saudara, sama saya, beginilah caranya orang percaya hidup. Amin. Percaya. Katakan. Miliki imannya Allah. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang beriman. Amin. Apa itu iman? Percaya, katakan. Have faith of God. Miliki imannya Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang hanya dimiliki saudara, hanya dimiliki saya. Imannya Allah. Bagaimana caranya iman Allah beroperasi? Yesus memberitahukan selanjutnya kepada saudara, kepada saya bagaimana caranya imannya Allah beroperasi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, katakan bersama saya berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, katakan bersama saya percaya. Amin, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara selalu bisa lihat polanya nggak pernah berubah. Betul? Polanya nggak pernah berubah. Apa itu iman? Percaya, katakan. Percaya, katakan. Amin. Ini roh iman. Ini imannya Allah. Perhatikan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Nah, gunung di sini bisa berbicara tentang masalahmu. Gunung di sini bisa berbicara tentang problem, tentang penyakit. Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, gunung di sini bisa berbicara tentang virus corona. Amin. Waktu virus corona datang, apakah saudara berkata? Ini yang tadi saya katakan, banyak orang yang percaya tapi tidak mengatakan. Dan ini yang sangat berbahaya. Iblis sudah terlanjur memprogram saudara, pikiranmu, perkataanmu dengan kata-kata kematian. Bukan perkataan kehidupan. Waktu virus ini masuk, waktu ada yang terinfeksi, banyak orang yang berkata, aduh mampus deh gua. Mati deh gua. Ayo kita belanja supermarket supaya kita nggak, aduh mati deh gua. Nanti kita kekurangan, nanti kita begini. Semuanya sudah terlanjur diprogram dengan kata-kata kematian. Jangan memperkatakan kata-kata kematian. Tapi perkatakan kata-kata kehidupan. Amin. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung di sini bisa berbicara tentang penyakitmu. Gunung di sini bisa berbicara tentang masalah problem dalam pekerjaanmu, dalam finance atau apapun. Virus corona. Pernahkah saudara berkata ketika virus ini masuk atau hari ini saudara berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, virus corona, beranjaklah dari muka bumi ini. Beranjaklah dari tubuh anak-anakmu. Beranjaklah dari setiap tubuh yang terinfeksi. Dalam nama Yesus, beranjaklah hari ini juga. Dan tercampaklah ke dalam lautan yang paling dalam.
Pernahkah saudara berkata demikian? Kebanyakan yang saya menemukan, kebanyakan orang Kristen hanya berkata-kata tentang kematian. Hei, jangan berkata tentang kematian. Berkata tentang kehidupan. Kamu memiliki roh iman yang sama. Kamu diciptakan segambar serupa Allah. Allah berkata, Allah melihat. Barang siapa percaya kepadanya, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, miliki imannya Allah. Have faith of God. Bagaimana caranya imannya Allah beroperasi? Percaya, katakan. Percaya, katakan. Jangan memperkatakan kematian. Perkatakan kehidupan. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan hidup dan mati ditentukan Tuhan. Tapi Alkitab saya berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh organ tubuh saudara yang namanya lidah. Saya ulangi, hidup dan mati saudara dikuasai oleh organ tubuh saudara yang namanya lidah. Siapa suka menggemakannya? Menggemakan itu memperkatakan berulang-ulang, gema. Menggemakan, memperkatakan ulang-ulang. Kalau saudara senantiasa hanya memperkatakan kematian, 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 Alkitab mengatakan saudara makan buahnya. Tapi kalau saudara memperkatakan kehidupan, dengan umur panjang dia kenyangkan aku. Amin. Dia memproteksi aku dengan sempurna. Dengan kepaknya ia menudungi aku. Di bawah sayapnya aku berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. 1000 rebah di sisiku, 10.000 di belakang kananku. Semua tidak akan pernah menimpa aku. Memperkatakan kehidupan. Kamu makan buahnya. Amin. Jadi mulai hari ini, apapun boleh terjadi. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang berbeda. Kamu memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama seperti siapa? Roh iman yang sama seperti yang Allah miliki. Bagaimana caranya iman bekerja? Imannya Allah bekerja. Have faith of God. Miliki iman yang sama seperti imannya Allah. Bagaimana caranya? Allah berkata, Allah melihat apa yang Allah katakan. Jadi mulai hari ini katakan apa yang kamu mau lihat. Jangan memperkatakan kematian, tapi perkatakan kehidupan. Alkitab berkata, Tuhan berkata, beginilah caranya iman Allah bekerja. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Barang siapa berkata kepada virus corona. Apakah saudara pernah memperkatakan selama ini? Atau selama ini kamu hanya dikuasai ketakutan dan yang keluar dari mulutmu hanya perkataan kematian? Tapi mulai hari ini, Tuhan sudah kasih kuasa sama saudara. Dia berikan iman yang sama. Berkata, kamu melihat apa yang kamu katakan. Dan hari ini dimanapun saudara berada, hari ini saudara bisa berkata, miliki roh iman yang sama. Have faith of God. Iman yang sama seperti yang Allah miliki. Dan hari ini dimanapun saudara berada, katakan bersama saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku percaya, aku berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang dimana setiap lutut bertelut. Nama di atas segala nama, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, apapun yang ada dalam dunia ini. Baik dunia ini, dunia yang akan datang. Nama di atas segala nama. Aku berkata kepada virus corona, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga beranjak dari muka bumi ini. Beranjak dari tubuh anak-anakmu Tuhan. Beranjak dari setiap tubuh orang-orang di muka bumi ini. Dan aku berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beranjaklah dan campaklah ke dalam lautan yang paling dalam. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Angka kematian tidak akan pernah bertambah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Dan kami percaya Tuhan. Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti yang kau miliki. Engkau berkata, engkau melihat apa yang kau katakan. Dan kami sudah mengatakan, kami percaya, kami akan melihat apa yang kami katakan. Dan kami percaya Tuhan, roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan roh yang di dalam kami, roh Kristus, bukan memberikan kematian. Tapi roh yang dalam kami, roh Kristus, memberikan kehidupan, memancarkan kehidupan Tuhan. Kami percaya roh kudus yang dalam kami
akan memancarkan kehidupan, pushing back the darkness, pushing back the death, pushing back the virus. Dan kami percaya Tuhan, itu sebabnya kami berkata, dengan kepak-Mu Engkau menudungi kami, di bawah sayap-Mu kami berlindung, kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1.000 orang boleh rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, tetapi semuanya itu tidak akan pernah menimpa kami. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kami, yang maha kuasa tempat perteduhan kami. Kami percaya tulah tidak akan pernah mendekat kepada kami, malah petaka tidak akan pernah mendekat kepada rumah kami. Engkau memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk menjaga kami di segala jalan kami. Kami akan menginjak anak singa, ular naga Tuhan. Dan kami percaya dengan umur panjang Engkau akan kenyangkan kami, dan Engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu terpelihara sempurna, mereka terproteksi sempurna. Kepak sayap-Mu Tuhan, darah-Mu mengcover setiap mereka Tuhan. Dan hari ini sekali lagi dengan iman kami bersatu hati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang segala lutut bertelut, nama di atas segala nama. Kami berkata kepada gunung, kami berkata kepada virus corona, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga beranjak dari muka bumi ini, beranjak dari tubuh anak-anak-Mu, beranjak dari tubuh setiap manusia, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan yang paling dalam, dan jangan pernah kembali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman di bawah kepak sayap-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terproteksi sempurna. Kami percaya Engkau gunung batu kami, tanduk keselamatan kami, kota benteng kami, perisai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat kaki kami seperti kaki rusa, kuat, tegap. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satu apapun senjata yang ditempa kepada kami akan berhasil. Kami akan lihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu.